mengasihi kamu, karenanya Dia anugerahkan keluarga, agar kita tak merasa sendiri. Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi kamu, karenanya Dia anugerahkan keluarga, untuk kita saling mengasihi. Keluarga beribu kasih, keluarga yang mau mengasihi Tuhan, keluarga beribu kasih, juga mau mengasihi yang lain seperti mengasihi dirinya, karena Tuhan lebih dulu mengasihinya. Mengasihi aku, Tuhan mengasihi kamu, karenanya Dia anugerahkan keluarga, untuk kita saling mengasihi. Keluarga beribu kasih, keluarga yang mau mengasihi Tuhan, keluarga beribu kasih, mau mengasihi yang lain seperti mengasihi dirinya, karena lebih dulu mengasihinya. Tuhan lebih dulu mengasihinya, Tuhan lebih dulu mengasihinya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat hari-hari kami penuh dengan kebaikan Tuhan, kami melihat Tuhan yang begitu setia di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan yang hadir menjadi sahabat perjalanan kami hari demi hari hingga saat ini. Ketika Tuhan boleh kumpulkan kembali kami di tempat ini beribadah bersama. Dan ketika kami bersama-sama sesaat lagi akan membaca dan juga mendengarkan permenungan firman Tuhan, kami pun melihat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Dan kami memohon Tuhan agar kiranya hikmat pengertian dari Tuhan boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga firman yang bersama-sama akan kami baca dan renungkan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam diri kami sebagai keluarga Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, maupun di keluarga kami masing-masing, ataupun dimanapun Tuhan mengutus kami untuk berada.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh-sungguh merindu akan sapaan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang juga akan membacakan dan juga akan menyampaikan permenungan firman Tuhan. Dalam setiap keterbatasan yang ada di dalam diri kami, Tuhan tolonglah, agar segala sesuatu yang keluar dari tutur kata dan ucapan kami, semuanya boleh menjadi bentuk nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan permenungan firman pada pagi hari ini. Amin. Bacaan Injil menurut Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menegadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Dan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang bukan hanya mendengar firman-Nya, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
Bersukacita pagi hari ini? Amin, gitu ya. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah, di dalam permenungan firman pada saat ini. Salam kasih Bapak Ibu, kembali lagi kita berjumpa. Mungkin ada yang masih ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah melayani di tempat ini, berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga saudara-saudari. Dan saat ini kembali berjumpa lagi begitu ya. Semoga belum bosan begitu ya berjumpa dengan saya. Dalam rangka pada saat ini pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto. Saya Penatua Cynthia Juliana saat ini sedang berproses sebagai calon pendeta di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Salam hangat dari Jemaat GKI Gatot Subroto bagi Bapak Ibu Jemaat GKI Purbalingga. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah bagian tema gereja yang saling menyahabati atau gereja yang bersahabat gitu ya. Dalam minggu ini adalah minggu yang cukup spesial karena hari ini ada 3 momen yang sedang kita rayakan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang pertama adalah bulan keluarga GKI Purbalingga. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Purwokerto. Dan juga yang ketiga kita merayakan bulan kepemimpinan Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, di dalam hari yang spesial ini kita bersama-sama akan kembali memaknai kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang hadir untuk menjadi sahabat dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat pada sebuah pengalaman di masa kuliah dulu. Jadi ada kesempatan di mana kami dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan kami diminta untuk terjun melayani di masyarakat. Nah, waktu itu kami dapat di sebuah kota yang tidak terlalu besar di daerah Jawa Tengah. Di sana kami diminta untuk melakukan penelitian dan juga membuat program pelayanan. Kami datang begitu ya dengan semangat yang menggebu-gebu sebagai seorang mahasiswa yang baru saja lulus begitu ya. Yang tentu saja punya idealisme yang ingin membentuk seperti ini, ingin seperti ini. Wah, sebanyak hal yang ingin dilakukan. Lalu kami menyusun dan merancang program-program nih yang kami pikir sekiranya ideal lah gitu ya. Ideal untuk dilakukan di dalam pelayanan gereja itu. Nah, kemudian kami menyodorkan program-program yang sudah ada begitu ya. Kami menyodorkan list-list nih apa saja kira-kira yang bisa kami lakukan di dalam program yang akan bersama-sama kami diskusikan itu. Lalu kami kaget. Ternyata apa yang kami rancangkan semuanya tidak direkomendasikan. Pada waktu itu kami bingung Bapak Ibu, kenapa ya? Kok program yang sudah dirancang sedemikian bagus ini kemudian tidak direkomendasikan untuk dilakukan? Lalu kami ingat betul ada seorang bapak, beliau mengatakan demikian kepada kami. Adik-adik, kami senang dengan rancangan program yang telah dibuat. Namun saat ini bukan itu yang kami perlukan. Sebab rasanya berat bagi kami jika harus melanjutkannya nanti ketika sudah enggak ada lagi saudara-saudari di tempat ini. Lalu beliau mengajak kami untuk berkunjung ke rumah-rumah warga pada waktu itu. Dan di sana kami melihat kehidupan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran dan juga idealisme kami. Di sana kami melihat warga yang menikmati kehidupannya dengan menjadi seorang peternak, dengan menjadi seorang petani, dengan menjadi seorang pedagang, bahkan ketika menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga bapak rumah tangga. Dan di sanalah kami melihat bahwa mereka semua tidak memikirkan segala program-program yang ideal menurut pakar ini dan pakar itu. Tetapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran
kehadiran yang membangun kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Dan di sana kami melihat bahwa untuk hadir menjadi seorang sahabat yang sungguh-sungguh memahami apa yang diperlukan, butuh yang namanya kepekaan. Butuh yang namanya kepekaan. Dan dari sini saya belajar Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat bahwa kadang apa yang menurut kita baik dan ideal untuk hidup kita, jika itu dipaksakan ke dalam kehidupan orang lain, belum tentu sama rasanya, belum tentu sama baiknya, belum tentu cocok atau pas dalam kehidupan orang itu. Sama misalnya seperti ketika kita pakai sepatu begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari atau beli sepatu, cari yang enak atau nyaman dipakai atau sekedar cari yang bagus saja dilihat. Bapak Ibu kalau cari sepatu yang seperti apa? Yang nyaman dipakai, yang bagus juga begitu ya kata ibu-ibu begitu ya. Kalau yang cewek-cewek, ibu-ibu, wah bukan cuma hanya sekedar nyaman tapi yang bagus begitu. Kalau bisa dari jarak 10 meter sudah kelihatan gitu ya. Dan gak ada yang punya lagi. Tapi kita pasti akan mengutamakan yang namanya kenyamanan begitu ya Bapak Ibu. Kenyamanan bagi diri kita ketika kita mau melangkah. Nah, apa yang menurut kita baik, ternyata belum tentu baik bagi kehidupan orang lain. Sepatu yang kita pakai saat ini belum tentu nyaman juga dipakai oleh orang lain. Jadi ketika kita mau hadir sebagai seorang sahabat, kita perlu menemukan hal yang tepat. Kita perlu menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Dan jangan dipaksakan ketika memang tidak tepat, tidak sesuai. Bahwa untuk menjadi berkat, bukan hanya sekedar kemudian kita menggebu-gebu memberikan segala sesuatu yang kita punya, tapi juga harus tepat, harus peka. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang ada di hadapan kita? Apa sih yang dibutuhkan oleh sahabat kita? Sehingga berkat yang mau kita berikan, yang hendak kita berikan, sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Bukan justru malah memberatkan langkah begitu ya. Atau juga malah mungkin melukai langkah atau kaki orang lain yang terpaksa mengikuti apa yang menjadi idealisme dan juga pemikiran kita. Untuk menjadi berkat, kita harus peka. Itu yang pertama-tama mau dicoba disampaikan di dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kepekaan seperti itulah begitu ya yang dibutuhkan oleh seseorang yang namanya sahabat sejati. Sahabat yang baik benar-benar mau mengenal, mau memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan hal paling mendasar apa yang diperlukan oleh sahabatnya. Bahkan tanpa harus diminta. Bapak Ibu punya sahabat? Bapak Ibu punya sahabat? Punya sahabat yang kemana-mana berdua begitu ya. Atau kalau ada apa-apa selalu berbagi kabar punya? Bapak Ibu rasanya punya sahabat gimana sih? Senang? Nyaman? Rasanya punya sahabat gimana sih kalau misalkan kita nih lagi penat sekali kemudian kita ingat wah ada sahabat kita. Kira-kira rasanya gimana? Menyenangkan begitu ya. Karena kita punya seseorang untuk berbagi kehidupan. Karena kita tahu ada yang peduli dalam kehidupan kita. Sahabat itu bukan berarti orang lain begitu ya Bapak Ibu. Tapi bisa jadi keluarga kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi anak-anak kita atau saudara kita. Siapapun yang Tuhan pakai untuk menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Dan menyenangkan rasanya ketika di dalam kehidupan kita, kita punya sahabat. Nah oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk menjadi gereja yang saling bersahabat.
Gereja yang saling menyahabati. Itulah yang menjadi panggilan kita semua pada pagi hari ini, secara khususnya melalui permenungan Injil Markus pasal 7 ayat 24 dan 24 sampai ke 37. Yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang peka ketika kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Ada 3 hal yang bersama-sama akan kita lihat pada pagi hari ini melalui kisah Yesus bersama dengan perempuan Sirofenisia dan juga orang yang tuli dan gagap pada waktu itu yang diceritakan dalam Injil kita pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang bisa kita refleksikan dari perjalanan dan juga kisah Tuhan Yesus untuk menolong kita menjadi gereja yang bersahabat. Hal yang pertama Bapak Ibu, seorang sahabat tidak memanjakan sahabatnya, tetapi menguatkan. Seorang sahabat yang baik tidak memanjakan, tidak hanya memanjakan sahabatnya, tapi dia menguatkan sahabatnya di dalam perjalanan kehidupan. Dan Yesus melakukan ini kepada perempuan Sirofenisia pada waktu itu. Seperti yang kita ketahui pada cerita kita pagi hari ini, ada seorang perempuan Sirofenisia yang meminta bantuan kepada Yesus. Dan Sirofenisia begitu ya, saat ini adalah wilayah dari barat daya Libanon. Dan pada zaman Tuhan Yesus ada diskriminasi sosial Bapak Ibu, bahwa orang-orang non-Yahudi mereka dianggap kafir dan juga najis. Dianggap lebih rendah kedudukannya, jadi timpang begitu ya. Orang-orang Yahudi lebih tinggi kedudukannya dan orang-orang non-Yahudi mereka ada di dalam strata atau kedudukan yang bawah. Dan perempuan ini pun demikian. Sudah dia bukan orang Yahudi, dia perempuan lagi gitu ya. Sudah dia datang dari golongan yang dianggap rendah, kemudian dia perempuan yang pada waktu itu juga lebih rendah daripada laki-laki. Jadi double tuh ya, dia mempunyai minus begitu ya, yang sangat besar di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah oleh karena itu tidak heran ketika kita melihat kisah Yesus bersama dengan perempuan Sirofenisia ini, kemudian ada percakapan di mana perempuan ini disamakan dengan anjing atau kunarion yang Yesus pakai. Nah tetapi menarik Bapak Ibu bahwa kata anjing begitu ya, ini saya bukan lagi misuh begitu ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan konteks begitu ya. Kata anjing yang dipakai mungkin terdengar kasar begitu ya. Tapi pada waktu itu kata anjing ini yang menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan ini di mata masyarakat. Gak berharga, rendah. Nah tetapi menariknya ketika Yesus berbicara dengan perempuan ini, dia menggunakan istilah kata kunarion atau anjing peliharaan. Anjing peliharaan begitu ya, yang dalam bayangan kita saat ini ya seperti anjing-anjing yang ada di rumah kita begitu ya. Anjing-anjing yang lucu-lucu begitu, yang imut-imut yang bisa digendong gitu. Kalau Bapak Ibu punya anjing di rumah peliharaan begitu ya, pasti kita bisa membayangkan bagaimana maksud Yesus ketika dia menggambarkan perempuan ini. Anjing yang memiliki tuan, yang dipelihara, yang dirawat dengan baik, yang dipedulikan begitu ya, yang tidak ditelantarkan, yang dikasihi. Itu bagaimana cara Yesus menggambarkan perempuan ini bagi dirinya. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya Bapak Ibu ketika istilah yang dipakai oleh Yesus adalah anjing peliharaan. Bapak Ibu saya punya anjing peliharaan di Purwokerto. Saya mengadopsinya dari tukang sayur yang lewat di depan rumah begitu ya. Gimana bisa ceritanya adopsi anjing dari tukang sayur, yaitu nanti lain ceritalah begitu ya. Nanti Bapak tanyakan sendiri aja, Bapak Ibu tanyakan sendiri aja. Tetapi ada satu yang menarik Bapak Ibu, bahwa anjing peliharaan yang ada di Pastori di Purwokerto bagi saya bukan hanya sekedar anjing yang kemudian tidak saya kasihi, tidak saya rawat, tidak saya pelihara, tapi sungguh-sungguh saya kasih dan menjadi bagian dari kehidupan saya. Pernah suatu ketika begitu ya, ketika usianya masih beberapa bulan Bapak Ibu,
Suatu ketika biasanya anjing ini nih aktif begitu ya, ceria. Kalau saya baru pulang dari pelayanan, biasanya sudah langsung menyambut di pintu rumah begitu ya, sudah gonggong-gonggong. Nah ada satu hari di mana kok saya nggak dengar suaranya begitu ya. Dipanggil-panggil namanya, nggak nyaut juga. Kemudian saya nyamperin, dia ada di pojokan pintu, kemudian lesu. Dipanggil nggak nyaut. Diajak main gak mau, dikasih makan, dibeliin ini itu juga gak mau. Nah saya bingung begitu ya, dengan usia beberapa bulan saya bingung harus ngapain begitu kan ya. Kepikiran Bapak Ibu saya, itu berlangsung kurang lebih selama 2 hari begitu. Dan 2 hari itu saya pusing begitu ya. Ini saya harus ngapain ya, harus ke dokter atau gimana ya. Atau saya harus beliin makanan yang lebih enak mungkin ya, biar dia mau makan. Tapi gak berhasil juga. Sampai suatu ketika begitu ya, saya sudah pusing begitu ya, sudah bingung mau ngapain. Saya lagi buka-buka handphone Bapak Ibu. Lagi buka-buka handphone, terus kemudian lewatlah video anjing yang sedih begitu ya. Anjing yang gak mau makan, terus sakit, terus mati begitu. Saya membayangkan itu anjing saya pada waktu itu. Lalu saya nangis begitu ya. Jadi sambil nangis saya bawa anjing saya pergi ke dokter hewan. Terus habis itu saya bilang, dok ini gimana begitu ya, sambil nangis begitu ya. Saya nggak tahu sudah beberapa hari nggak mau makan, nggak mau ngomong, nggak mau main gitu. Terus dokternya ketawa begitu Bapak Ibu. Sudah tenang saja Mbak, anjingnya nggak kenapa-napa gitu. Saya bingung kan ya, loh tapi 2 hari ini dia nggak nafsu makan, nggak mau main gitu ya. Terus dokternya bilang, sesuatu yang saya ingat sekali sampai saat ini Bapak Ibu. Tenang saja, anjingnya hanya sedang males ngomong gitu ya. Terus saya bingung, males ngomong gitu. Maksudnya apa anjingnya sedang males ngomong? Ternyata sedang ada gigi yang tumbuh. Jadi pada waktu itu mungkin jadi sakit ketika makan atau ketika main juga gak enak. Dipanggil pun gak nyaut karena sedang males ngomong gitu Bapak Ibu. Terus saya lanjut nangis lagi karena bayar dokter karena dia males ngomong gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik ketika saya melakukan itu bagi hewan yang saya kasihi. Meskipun rasanya bingung, tapi saya melakukan itu dengan tulus, dengan sukacita. Karena saya peduli dengan sahabat saya. Karena saya tahu, saya sangat mengasihi dia. Apapun saya lakukan agar dia bisa baik-baik saja. Kalau dengan hewan peliharaan, kita sebagai manusia bisa sayang demi sedemikian rupa, maka seharusnya dengan sesama manusia dan dengan Tuhan, kita harus jauh lebih bisa mengasihi. Dan itulah yang menjadi panggilan kita pada pagi hari ini, ketika seorang sahabat tidak memanjakan, melainkan menguatkan. Yesus mengatakan perempuan ini sebagai seekor anjing peliharaan, supaya apa? Bukan dalam rangka menghina. Bukan dalam rangka kemudian Yesus tidak menganggap perempuan ini sebagai sahabat. Tetapi dia mau menunjukkan bahwa di tengah-tengah gambaran sosial tentang perempuan ini, Yesus masih mengasihinya dan menganggap dia seorang sahabat. Bahwa ia dipelihara oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan. Yesus memberikan gambaran bahwa perempuan ini adalah sahabat yang juga dia kasihi. Meskipun bagi masyarakat perempuan ini gak berharga, tapi bagi Kristus perempuan ini adalah sahabat yang dia kasihi. Dan kasih Kristus 3M Bapak Ibu, menguji iman perempuan ini ketika Yesus mengatakan bahwa tidak layak seorang anjing makan roti yang akan diberikan kepada anak-anak. Kasih Yesus saat itu sedang menguji kualitas iman perempuan ini di tengah-tengah tantangan yang harus dia hadapi. Kasih Yesus menguatkan perempuan ini ketika pada akhirnya perempuan ini memantapkan imannya. Gak apa-apa Tuhan, bahkan anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Kristus menguatkan iman perempuan ini bahwa gak apa-apa, aku gak mendapatkan sebesar orang lain dapatkan, yang penting aku tetap mendapat bagian di dalam kasih Tuhan. Dan kasih Yesus, perbuatan Yesus meneguhkan imannya.
bahwa perempuan ini percaya kepada Yesus yang baru saja dia dengar. Dia menyerahkan kepercayaannya kepada Kristus untuk dapat memulihkan anaknya yang pada saat itu kerasukan roh jahat. Kasih Kristus, kasih seorang sahabat tidak memanjakan, tetapi justru menguatkan dan juga menumbuhkan kehidupan sahabatnya. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada perempuan ini. Hal yang kedua Bapak Ibu, seorang sahabat tidak menjerumuskan sahabatnya, melainkan melindungi kehidupan sahabatnya. Bapak Ibu, kalau kita punya orang yang kita kasihi, pasti kan kita tidak mau ya kehidupannya kemudian menjadi kehidupan yang buruk di hadapan Tuhan, kehidupan yang tidak bertumbuh, tidak berkembang. Kita pasti ingin melindungi sahabat kita, orang yang kita kasihi, agar dia dapat bertumbuh sedemikian rupa dengan baiknya dalam hidupnya. Nah, itu juga yang dilakukan Yesus kepada perempuan Sirofenesia ini. Kasih Kristus sebagai seorang sahabat pada waktu itu tidak menjerumuskan perempuan ini, tetapi justru melindunginya. Dengan Yesus menggunakan istilah anjing, kunarion, kepada perempuan ini, sebenarnya Yesus sedang melindungi perempuan ini dari amukan massa. Kenapa? Karena bayangkan pada waktu itu masih ada begitu banyak bentuk diskriminasi dan juga penghakiman. Orang-orang pada waktu itu masih sangat rasis dan juga seksis begitu ya. Mereka masih sangat melihat datang dari mana orang ini, dari suku apa gendernya. Dan Yesus sadar betul, kalau pada waktu itu Yesus tidak menggunakan standar yang dipakai masyarakat untuk berbicara dengan perempuan itu, maka habislah perempuan itu. Kenapa? Karena dia akan dianggap menistakan dan juga mencemarkan seorang Yahudi asli, seorang guru yang dianggap suci, yang dipuja-puja, yang diagungkan. Dan diajak ngomong oleh seorang perempuan yang bagi masyarakat gak ada harganya. Dan Yesus tahu betul ketika pada waktu Yesus langsung menyambut dia dengan penuh keramah tamahan, habislah dia di dalam hadapan masyarakat. Nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, percakapan yang Yesus gunakan bersama dengan perempuan ini menjadi sebuah cara Yesus untuk melindungi perempuan ini dari amukan massa. Sehingga ketika Yesus memberikan dan mengabulkan permintaan perempuan ini, bukan karena Yesus diperintah oleh perempuan ini, bukan karena Yesus kemudian diatur dan juga disuruh oleh seorang perempuan, tetapi karena Yesus yang berinisiatif untuk memberikan kasih dan juga mukjizatnya kepada perempuan itu. Tanpa diminta, Yesus memberikan perlindungan bagi kehidupan perempuan itu. Sama juga dengan halnya yang Yesus lakukan kepada orang yang tuli, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat begitu ya, dalam percakapan Yesus bersama dengan para muridnya dan juga orang yang tuli dan gagap, Yesus memisahkan diri dari kerumunan dan berbicara secara pribadi dengan orang yang tuli dan gagap ini. Buat apa sih, kenapa sih Yesus memisahkan diri? Kan lebih baik dilihat oleh banyak orang begitu ya. Kuasa dan mukjizat yang begitu besar dan juga luar biasa. Tapi pada waktu itu Yesus memisahkan diri. Mengajak orang yang tuli dan gagap itu untuk menyingkir sejenak. Kenapa? Karena Yesus sungguh tahu, Yesus peka. Apa sih rasanya menjadi orang yang tersisih dalam masyarakat, kemudian dikerumuni oleh orang banyak, dilihat kekurangannya, dilihat bahwa dia gagap, bahwa dia tuli, diberikan tekanan. Kalau kita melihat orang yang kita kasihi berada di dalam tekanan, apakah kita tega melihatnya? Kan enggak. Sama seperti Yesus yang melihat orang tuli dan gagap pada waktu itu. Yesus gak sampai hati melihat dia harus dikerumuni oleh orang banyak, diberikan tekanan, diberikan stigma atau pandangan sosial yang merendahkan. Yesus sungguh tahu apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Yesus menjadi sahabat yang baik, menunjukkan kepekaan dan kasihnya.
Dia tidak ingin sahabatnya kemudian menjadi objek dan juga tontonan oleh banyak orang. Sahabat yang sejati tidak mementingkan keuntungan diri sendiri. Meskipun pada waktu itu bisa saja Yesus lakukan untuk semakin menunjukkan kuasa dan juga namanya. Tapi tidak Yesus lakukan. Kenapa? Karena baginya orang yang dia kasihi jauh lebih penting di atas dirinya sendiri. Orang tuli dan gagap itu jauh lebih penting dibandingkan kemasyhuran nama yang bisa didapatkan melalui peristiwa itu. Yesus memberikan perhatian penuh dan kasihnya kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadirannya. Bahwa kasih Kristus tidak menjerumuskan orang tuli dan gagap ini kepada sebuah drama yang kemudian menganggap dirinya lebih rendah dibandingkan masyarakat lainnya, tetapi justru melindungi kehidupan orang yang gagap dan tuli ini, sehingga dia bisa merasakan pemulihan dari Tuhan tanpa merasa takut dan tertekan atas pandangan sosial kepada dirinya. Dan ini menjadi sebuah permenungan bahwa ternyata kasih di dalam kehidupan kita sebagai seorang sahabat seharusnya tidak menjerumuskan, melainkan melindungi. Bahwa seharusnya sebagai sahabat kita meneladankan sesuatu yang baik bagi sahabat kita. Bukan justru membuat sahabat kita kemudian ikut-ikutan pada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun kita sebagai seorang sahabat yang juga harus senantiasa sadar. Kalau sahabat kita sudah mulai melenceng, kalau sahabat kita sudah mulai mengarahkan kepada arah yang tidak tepat, kita harus bisa mengembalikan kepada jalan yang tepat. Seperti Kristus yang pada waktu itu juga tegas, mengatakan bahwa seorang sahabat tidak menjerumuskan, melainkan melindungi kehidupan sahabatnya. Dan hal ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini begitu ya Bapak Ibu, ketika kita merenungkan seorang sahabat sejati tidak mementingkan keuntungan pribadi, tapi menjadikannya sebagai sebuah rekan perjalanan, tidak menjadikan sahabatnya sebagai bahan untuk kepentingan umum, tetapi menjadi sebuah bentuk nyata kasih secara pribadi yang melindunginya, maka kita akan sampai kepada poin ketiga, di mana kita diajak untuk kembali melihat bahwa sebagai gereja yang bersahabat, kita perlu sungguh-sungguh untuk punya iman seperti iman percaya perempuan Sirofenesia. Kemarin saya berbincang dengan sahabat saya begitu ya Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau saat ini perempuan Sirofenesia ada di zaman kita nih saat ini begitu ya. Ketika dia merasa tersisih dengan segala persoalan hidupnya begitu ya. Saya bilang sama sahabat saya, jangan-jangan dia bakal nyanyi lagu yang lagi hits nih saat ini begitu ya. Liriknya itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang masih muda nih tahu begitu ya atau pernah mendengar lagunya. Liriknya bilang gini, untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah, untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ya itulah ya, suara saya gak sebagus penyanyinya Bapak Ibu, tapi kurang lebih kira-kira seperti itu begitu ya. Bahwa untungnya bumi masih berputar begitu ya, untungnya aku gak pilih menyerah, untungnya aku bisa rasa hal-hal yang baik yang datangnya belakangan. Ketika dia mendengar Yesus datang ke kotanya, saya membayangkan begitu ya, kalau perempuan Sirofenesia itu hadir, ada di masa kini, mungkin dia akan setel lagu itu begitu. Ada kesempatan baru datang ketika Yesus datang dalam kehidupan saya. Bahwa ternyata dunia masih berputar meskipun banyak persoalan dalam kehidupan saya yang gak tahu rasanya bagaimana cara menyelesaikannya. Untungnya saya gak pilih menyerah sehingga saya bisa melihat Kristus yang memberikan kesempatan baru. Bahwa perempuan Sirofenesia ini sadar betul posisinya di tengah-tengah masyarakat. Sadar betul bahwa dia tidak punya kesempatan kalau tidak ada Kristus dalam hidupnya. Makanya dia mengatakan dalam percakapan bahwa dia adalah seekor anjing
bukan seperti yang Yesus gambarkan, kunarion, tapi dia memakai kata kuon, yang artinya anjing liar, anjing tidak bertuan, anjing yang tidak dipelihara. Tetapi bukankah anjing liar, anjing yang tidak terpelihara pun tetap terus berjuang mencari belas kasih supaya dia dapat melanjutkan kehidupannya. Terlebih ketika ia punya anak yang harus terus dihidupi. Ada salah satu perkataan seorang ibu, bapak ibu, yang pernah disampaikan ketika saya pada waktu itu masih melayani di sebuah gereja. Ibu ini bercerita tentang anaknya yang sakit sudah berbulan-bulan, kemudian tidak bisa jalan. Ada satu perkataan yang saya ingat sampai saat ini dari kisahnya pada waktu itu, ketika dia mengatakan, Mbak Cynthia, kalau saya bisa gantikan anak saya gantikan. Kalau saya bisa gantikan sakitnya, saya gantikan. Supaya apa? Supaya dia bisa punya masa depan. Supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya. Sebesar itulah gambaran cinta kasih seorang ibu, orang tua yang mau terus melihat kehidupan anaknya berlanjut. Dan saya membayangkan bagaimana rasanya perempuan Sirofenesia ini melihat anaknya terkapar tidak berdaya. Melihat anaknya gak punya lagi masa depan. Tubuhnya ada, tapi rohnya gak ada lagi. Dikuasai oleh roh jahat di dalam dirinya. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat dia gak bisa ngapa-ngapain padahal anaknya ada di depan mata dia. Bagaimana perasaan orang tua ketika melihat keluarganya sudah gak bisa lagi diselamatkan dan bahkan dianggap tidak ada oleh masyarakat. Saya membayangkan perasaan perempuan Sirofenesia itu. Dan saya yakin Kristus pun pada waktu itu tahu apa yang menjadi perasaan seorang ibu, orang tua, seorang yang tersisihkan dari masyarakat pada waktu itu. Tetapi ketika kita melihat iman percaya perempuan Sirofenesia ini, kita melihat iman yang tidak hanya berdiam diri, iman yang tidak menyerah, melainkan dengan segala upayanya ia mempertaruhkan nyawanya di depan banyak orang-orang Yahudi untuk terus berupaya mendekat kepada Kristus. Dan hal-hal baik yang datangnya belakangan seperti lagu tadi diterima. Ketika apa? Ketika dia tidak menyerah. Ketika dia mau terus berjuang untuk mendekat kepada Tuhan, meraih Yesus dalam hidupnya. Ia menerima anugerah. Anaknya dipulihkan. Anaknya diselamatkan. Keluarganya dipulihkan. Itulah hal-hal baik yang akan kita terima ketika kita juga tidak menyerah dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus sang sahabat selalu hadir dalam setiap masa kehidupan kita. Ketika kita mau terus berjalan di dalam Kristus sebagai sahabatnya. Dan apa yang disampaikan dan juga diteladankan oleh perempuan Sirofenesia ini juga menjadi permenungan kita secara khususnya pada minggu di bulan keluarga ini, Bapak Ibu. Iman orang tua memegang peranan penting dalam pertumbuhan iman anak. Iman perempuan Sirofenesia ini diwariskan kepada anaknya yang pada waktu itu dipulihkan oleh Yesus. Iman orang tua memegang peranan penting dalam pertumbuhan iman kehidupan anak-anak kita. Jangan menuntut anak-anak untuk menjadi setia jika orang tua pun juga nggak bisa setia. Jangan memaksa jika juga kita sebagai orang tua nggak mau dipaksa. Kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan muncul ketika anak-anak melihat kehidupan orang tuanya yang dekat dengan Tuhan. Bukan perintah, tetapi teladan sebagai seorang sahabat yang terus menghidupi imannya. Seperti perempuan ini sebagai seorang ibu yang juga terus menghidupi imannya di dalam Kristus. Begitupun juga dengan anak-anak.
Anak-anak pun begitu ya, hadirlah juga menjadi sahabat bagi orang tua kita. Kita melihat bagaimana perjuangan orang tua kita, teman-teman yang masih muda sampai saat ini. Bagaimana warisan kehidupan iman dan juga teladan yang diberikan oleh orang tua. Bahwa kita pun juga perlu hadir untuk menjadi seorang sahabat, menyatakan kasih Tuhan, menguatkan orang tua dan juga keluarga kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Kristus yang hadir dan terus menguatkan kehidupan kita. Menjadi gereja yang saling menyahabati seperti Kristus dan perempuan Sirofenisia dan orang tuli dan gagap itu menjadi sebuah panggilan bagi kita semua. Kita melihat Tuhan yang begitu peka, yang mendengar seruan, yang mengenal dan memberikan apa yang kita perlukan terlebih dahulu tanpa diminta oleh sahabatnya bagi kita semua. Dan begitu pun kita juga diundang untuk melakukan teladan yang sama dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus yang telah meneladankan terlebih dahulu. Menjadi sahabat bagi sesama. Kita diundang untuk hadir menjadi seorang sahabat yang peka dan penuh kasih terhadap keberadaan satu dengan yang lain. Memahami kebutuhan sahabat kita, keluarga kita. Hadir dalam kasih. Itulah yang menjadi panggilan bagi kita semua. Sebagai gereja yang bersahabat, gereja yang terus mengusahakan persahabatan di dalam kehidupan kita. Gereja adalah kita orangnya. Bukan bangunannya, bukan gedungnya, bukan organisasinya. Tapi kita Bapak Ibu, orang-orang yang hidup sepadan dengan Kristus, itulah kita gereja. Dan kita diajak untuk saling peduli, saling menyahabati, saling membangun kehidupan di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah minggu lalu, ada yang ingat khotbah minggu lalu? Di khotbah minggu lalu, Pendeta Karsten atau Pendeta Festi, ia mengatakan sebuah refleksi yang bagi saya itu sangat dalam. Yang mengatakan bahwa perlu banyak tangan untuk membangun sebuah rumah, tetapi perlu hati untuk membangun perasaan bahwa kita berada di rumah. Itu pun sama juga dengan kehidupan bergereja. Perlu banyak tangan untuk membangun gedung gereja yang megah, yang indah, tetapi hanya hatilah yang mampu membuat dan membangun kehidupan bergereja. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang keluarga, sebagai seorang yang menyatakan cinta kasih Kristus. Dan itulah yang menjadi panggilan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati persahabatan kita, kiranya Tuhan selalu memberikan kita hati yang mau terus hidup dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, salib seperti apapun yang sedang kita tanggung pada saat ini, biarkanlah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Sang Sahabat yang sungguh peduli dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan pujian yang akan disampaikan dan juga akan menolong kita semua untuk semakin memaknai kehidupan kita di dalam Tuhan.